我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan gak lupa terima kasih juga untuk kalian yang udah nyawer kopi buat Mimin. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berlanjut dengan badai yang diciptakan oleh tindakan bunuh diri dari Cheng Yun. Setelah 10 menit, badai pun perlahan mulai menipis menampilkan sosok manusia. Sementara itu di sisi lain, sosok pria tua berpakaian putih di tempat tertentu di suatu pegunungan juga terkejut dengan tindakan gila dari Cheng Yun. Pria tua yang telah berpindah setelah menarik Han Sue benar-benar merasakan keterkejutan melihat apa yang dihadapannya. Pria tua segera berkata dengan mampu memaksa seorang elit Dozong untuk mengambil jalan buntu dan membunuh dirinya sendiri. Pemuda bernama Xiaoyan ini memang sangat menakutkan. Sementara itu di sisi lain, Han Sue yang juga terkejut segera menatap ke arah langit dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Mengingat kekuatan spasial yang telah membungkus energi liar, maka dapat dipastikan Xiaoyan tidak akan terkena energi liar tersebut. Namun hal yang dapat dipastikan karena Xiaoyan telah membunuh Cheng Yun, kemungkinan ia akan benar-benar menjadi musuh dari Wind Lightning Pavilion. Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang ketika ia kembali. Mengingat gaya dari Pavilion Petir Angin, mereka akan mengirim ahli untuk segera membunuh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Han Sue pun seketika gemetar karena menyadari bahaya apa yang akan dihadapi oleh Xiaoyan. Melihat Han Sue yang sedikit khawatir, pria tua segera berkata untuk tidak perlu khawatir mengingat bocah tersebut bukanlah bocah yang biasa. Xiaoyan dapat membunuh seorang elit Dozong dengan sangat tegas dan ia memiliki karakter yang tidak lemah. Terlebih dengan luasnya dataran tengah, maka Xiaoyan dapat bersembunyi dimanapun dan tak akan mudah untuk ditemukan. Han Sue pun mengangguk, kemudian menghela nafas, kemudian mereka kembali melirik ke arah Xiaoyan berada. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang berada di langit segera turun setelah badai benar-benar mereda. Ia mendarat dengan lembut dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Cheng Yun telah menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus meter telah muncul di tempat tersebut. Kegelapan hitam sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawah secara sekilas. Tatapan Xiaoyan segera menyapu lubang di bawahnya, namun ia tiba-tiba berbalik ke arah satu pohon yang bergerak. Xiaoyan pun segera menghampiri pohon tersebut, kemudian tangannya perlahan mengusap pohon yang layu sementara senyum dingin tiba-tiba terangkat dari wajah Xiaoyan. Telapak tangan Xiaoyan dengan keras terlempar ke depan pohon hingga akhirnya pohon tersebut pun hancur dan seutas roh segera melesat ke arah langit. Namun baru saja roh tersebut hendak melarikan diri, tiba-tiba ruang di sekitarnya pun memadat. Xiaoyan segera berkata bahwa tetua Chen benar-benar licik membiarkan tubuhnya menghancurkan diri sementara seutas jiwanya melarikan diri. Menanggapi hal itu, Cheng Yun pun segera berteriak meminta Xiaoyan untuk tidak membunuhnya. Mereka bisa duduk dan berbicara dengan benar untuk membahas permasalahan tersebut. Terlebih, bukankah Xiaoyan tidak ingin menyinggung Pavilion Petir Angin dengan cara tersebut? Kali ini Cheng Yun benar-benar terlihat tulus memohon kepada Xiaoyan karena jika rohnya mati maka ia benar-benar tamat. Xiaoyan segera berkata bahwa ia juga tidak ingin mencapai ke tahap ini, namun semua ini terjadi karena perlakuan dari Cheng Yun. Xiaoyan pun segera mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa dari Cheng Yun. Menanggapi hal itu, Cheng Yun pun segera berteriak bahwa Pavilion Petir Angin tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Cheng Yun jelas merasakan niat membunuh yang sangat besar dikeluarkan dari Xiaoyan ketika ia menggenggam jiwanya. Tak lama ledakan pun terjadi dengan Xiaoyan yang tanpa ekspresi. Xiaoyan mengencangkan tangannya hingga akhirnya ledakan pun terjadi membuat jiwa dari Cheng Yun perlahan berubah menjadi serpihan sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu di sisi lain, pria berjubah putih segera berkata bahwa Xiaoyan berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri.
Di sebelahnya, Han Sue berdiri dengan ragu dan mengedipkan matanya karena ia tidak bisa melihat adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun ia merasakan kakek buyutnya yang memiliki harapan yang mustahil tampaknya memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Xiaoyan. Baru saja perkataan tersebut dilontarkan, tiba-tiba sosok Xiaoyan telah berada di hadapan mereka. Xiaoyan berkata bahwa pria berjubah tersebut terlalu meninggikan kemampuan Xiaoyan. Ia bertindak seperti ini hanya karena tidak ingin mendapatkan permasalahan di masa depan. Mendengar suara dan melihat sosok Xiaoyan, Han Sue pun seketika merasa sangat gembira dan bertanya bagaimanakah keadaan Xiaoyan. Tak lama, pria tua pun segera bergeser setengah langkah untuk menghalangi Han Sue bertemu dengan Xiaoyan. Pria tersebut sedikit waspada setelah melihat keganasan yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Pria tua menyadari bahwa permasalahan tersebut akan sangat besar jika berita tersebut tersebar. Oleh karena itu, pria tua bersiaga jika Xiaoyan hendak menyerang mereka dan menghilangkan bukti agar cerita tidak tersebar. Menyadari tindakan pria tersebut, Xiaoyan pun segera berkata untuk tidak perlu terlalu berhati-hati kepadanya. Xiaoyan bukanlah orang yang haus darah, terlebih ia memiliki hutang budi kepada Nona Han Sue. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan. Setelah itu, Xiaoyan pun tersenyum membuat si pria sedikit malu dan menangkupkan tangannya, kemudian memperkenalkan diri bahwa ia bernama Han Fei. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya sambil tersenyum ke arah Han Fei. Han Fei pun segera tersenyum dan berkata bahwa ia tidak layak untuk dipanggil seperti itu. Han Fei lanjut berkata bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun tentang permasalahan hari ini. Namun kemungkinan besar Hong Tianxiao akan mengumumkannya kepada publik dan pada saat itu Xiaoyan harus berhati-hati dengan pavilion petir angin. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera berterima kasih karena telah diperingatkan oleh Tuan Han Fei. Setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan, Han Fei pun segera berkata bahwa jika Xiaoyan telah mengetahui semuanya maka ia tidak akan berkata apa-apa lagi. Oleh karena itu, untuk saat ini mereka akan pamit untuk kembali ke klan Han. Han Fei pun segera menangkupkan tangannya kemudian mengajak Han Sue untuk segera pergi. Sebelum pergi, Han Sue pun berkata kepada Xiaoyan agar selalu berhati-hati terhadap orang-orang dari Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian mereka pun segera pergi dan menghilang dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian berbalik dan berpikir bahwa sepertinya waktu untuk penggunaan Mighty Huang Pill telah tiba. Singkat cerita, sosok Xiaoyan pun telah berada di puncak gunung dengan mata yang terpejam sebelum akhirnya terbuka. 2 jam sudah Xiaoyan melakukan pemulihan, lalu tak lama suara bisikan pun kembali terdengar. Tian Huo Zunzi tertawa kemudian berkata bahwa kekuatan Xiaoyan terlalu lemah. Namun beruntungnya tubuh Xiaoyan begitu tangguh dan jika tidak akan sangat sulit untuk menahan pencurahan kekuatan spiritual miliknya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian bertanya sudah sampai level manakah kekuatan Tuan Yao telah pulih. Yao Tian Huo Zunzi segera berkata bahwa kekuatannya saat ini sudah mencapai sekitar bintang 8 Dozong. Setiap upaya untuk kembali ke kelas Dozun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwanya. Setelah itu, Tian Huo Zunzi pun tertawa kemudian berkata bahwa mereka memiliki kesepakatan di mana Xiaoyan akan membantunya menyelesaikan masalah tubuh fisik. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum kemudian berpikir bahwa saat ini Tian Huo Zunzi benar-benar banyak membantunya. Di masa depan, jika Xiaoyan membantunya menyempurnakan tubuh fisik, maka hal itu akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun berkata bahwa tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh hanya dapat secara khusus disempurnakan. Menanggapi hal itu, Tian Huo Zunzi pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia akan menyerahkan semua permasalahan penyempurnaan kepada Xiaoyan. Tian Huo Zunzi lanjut berkata bahwa Xiaoyan harus membuat tubuh yang terbaik untuk dirinya. Xiaoyan tidak perlu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam proses pembuatannya. Meskipun ia tidak pernah memurnikan tubuh, namun ia menyadari bahwa kekuatan bahan sangatlah penting. Hal tersebut jugalah yang akan menentukan prestasi seseorang di masa depan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan berkata Tuan Yao dapat yakin bahwa Xiaoyan pasti akan membantunya memperbaiki tubuh yang terbaik.
Tian Huo Zunzi segera tertawa kemudian berkata bahwa Xiaoyan juga dapat yakin bahwa ia tidak akan membiarkan Xiaoyan jatuh ke dalam bahaya sedikit pun. Saat ini hati Tian Huo Zunzi benar-benar merasakan kegembiraan dan sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Jika Xiaoyan pada saat itu tidak membawanya keluar dari dunia magma, kemungkinan ia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin ia dapat memperoleh kekuatan besar hingga sampai di titik ini? Terlebih lagi, kemungkinan ia di masa depan akan memiliki tubuhnya sendiri berkat bantuan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Tian Huo Zunzi. Dengan ahli yang melindunginya saat ini, maka ia memiliki modal yang cukup besar dan memungkinkan ia merasa sangat aman menjelajahi dataran tengah. Namun, Xiaoyan juga berpikir bahwa dirinya tidak dapat terus bergantung kepada Tian Huo Zunzi terlebih ketika ia telah tertidur. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera mengeluarkan botol kiok dan memiringkan botol tersebut sehingga akhirnya pil berwarna merah segera keluar. Mighty Huang Pil yang dapat memungkinkan seseorang di tingkat dozong meningkatkan kekuatannya mencapai 1 hingga 2 bintang. Namun meskipun begitu, hal tersebut masih bergantung terhadap keberuntungan yang dimiliki seseorang tersebut. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Xiaoyan pun segera menelan Mighty Huang Pil ke dalam mulutnya. Mighty Huang Pil pun segera meleleh saat memasuki mulut Xiaoyan berubah menjadi kekuatan obat yang agak hangat. Setelah gelombang kekuatan obat murni dalam jumlah besar, sudut mulut Xiaoyan pun seketika berkedut. Beruntung saat ini pembuluh darah Xiaoyan benar-benar telah menjadi keras dan dengan begitu maka Xiaoyan tidak mengalami kesulitan mengkonsumsi obat tersebut. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara saat kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke seluruh nadinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glass Lotus Heart Flame melonjak di sekujur tubuhnya. Segera nyala api masuk ke pembuluh darah dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar. Suasana di puncak gunung pun seketika menjadi hening setelah Xiaoyan memulai proses menelan obat tersebut. Beralih ke sisi lain di puncak gunung yang berbeda terlihat sebuah pagoda yang menjulang ke langit. Tempat tersebut adalah tempat latihan suci dari Wind Lightning Northern Pavilion. Hanya orang-orang yang paling menonjol yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Di tingkat tinggi menara pelatihan petir utara adalah aula yang sangat luas. Pada saat ini sejumlah orang sedang duduk di dalamnya dan tak lama gelombang demi gelombang kekuatan menembus ruangan menyebabkan para penjaga yang berdiri di luar aula seketika gemetar ketakutan. Tak lama suara seseorang pun terdengar dan berkata bahwa tablet petir spiritual tetua Yun telah rusak. Sebuah sosok dengan pakaian berwarna perak duduk di kursi pemimpin dan menatap ke arah bawahnya. Di sisi lain, 3 lelaki tua dengan pakaian berbeda di aula segera bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka jelas mengetahui tentang apa itu tablet petir spiritual. Benang jejak spiritual mereka disimpan di dalam sana dan ketika mereka tidak beruntung dan mati, maka tablet petir spiritual tersebut pun akan hancur. Oleh karena itu, saat ini mereka jelas menyadari bahwa Chen Yun benar-benar telah mati. Seorang pria tua berpakaian hitam segera berkata sungguh tak terduga ada seseorang yang berani menyerang anggota dari Wind Lightning Northern Pavilion mereka di wilayah utara Central Plains. Si pria lanjut berkata, apakah mungkin orang yang sangat berani tersebut berasal dari Pavilion 10.000 pedang? Sosok yang duduk di kursi pemimpin segera berkata bahwa untuk sementara ini mereka tidak mengetahui siapakah orang tersebut. Saat kepergiannya yang terakhir, bukankah tetua Yun sedang menemani Hong Chen ke kota Tianbei? Akhirnya sosok tersebut pun segera memerintahkan 3 tetua untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ia memerintahkan para tetua untuk menangkap orang yang telah menyerang terlepas dari siapapun identitasnya. Bahkan jika ia adalah seorang dari Pavilion 10.000 pedang, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menangkapnya. Menanggapi hal itu, ketiga lelaki tua pun segera berdiri kemudian memberi hormat. Setelah itu mereka pun berubah menjadi sosok cahaya dan bergegas pergi. Kembali ke Xiaoyan yang sedang duduk dalam kondisi pelatihan setelah menelan Mighty Huang Pil. 8 hari telah berlalu hingga akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya. Tak lama setelah itu Doki di dalam tubuh Xiaoyan pun segera melonjak. Xiaoyan dapat merasakan lonjakan Doki membawa aura yang sangat besar keluar dari tubuhnya.
Seketika Xiaoyan pun dapat merasakan bahwa ia telah berhasil menembus puncak bintang 7 Do Huang. Lonjakan energi tidak berhenti sampai di situ hingga akhirnya Xiaoyan merasakan bahwa ia telah menembus ke puncak bintang 8 Do Huang. Sampai di titik ini Xiaoyan pun merasakan sepertinya ada yang menahan kekuatannya untuk keluar. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan raungan ke atas langit dan seketika kekuatan Xiaoyan kembali melonjak. Aura Xiaoyan yang sempat terhenti pun kembali naik hingga akhirnya Xiaoyan berhenti di bintang ke-9 Do Huang. Setelah itu Xiaoyan pun benar-benar merasakan kelelahan yang berada di dalam tubuhnya. Namun samar-samar ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Xiaoyan tahu bahwa ia telah menembus ke bintang 9 berkat bantuan dari Mighty Huang Pill. Dengan begitu, saat ini hanya ada satu jarak untuk Xiaoyan dapat menembus ke kelas Dozong. Tak lama setelah itu, Tianhuo Zunzi pun berkata bahwa apa yang dilakukan tidaklah buruk. Xiaoyan benar-benar dapat menekan batasnya hingga sampai seperti itu. Ia sudah lama sekali tidak melihat tekad dan kemauan keras dari seseorang yang berusaha untuk maju. Menanggapi hal itu, Xiaoyan yang terengah-engah pun segera tersenyum kemudian berkata bahwa Tuan Yao telah melebih-lebihkan kemampuan Xiaoyan. Pada saat tadi Xiaoyan hanya ingin melepaskan sesuatu yang mengganjal, namun tak terduga ia dapat menembus ke tingkat tersebut. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Tianhuo Zunzi segera tersenyum kemudian berkata terlepas dari bagaimanapun hal itu terjadi, tetap saja hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Xiaoyan pun seketika berseri-seri kemudian berdiri di tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulang Xiaoyan pun seketika mulai bergerak dan Xiaoyan mulai merasakan nyaman dengan kekuatan barunya. Xiaoyan pun segera bergumam, apakah ini yang dinamakan perasaan Do Huang bintang 9? Xiaoyan benar-benar merasakan kekuatan di dalam tubuhnya sangatlah besar. Tak lama Xiaoyan pun berpikir setelah mengkonsumsi Mighty Huang Pill ia harus meninggalkan tempat tersebut. Terlebih setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan tinggal diam dan akan mencari Xiaoyan. Xiaoyan pun berencana untuk pergi ke suatu kota yang memiliki lubang cacing agar ia dapat pergi dari dataran tengah utara. Setelah merenung sejenak, akhirnya Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya. Sayap tulang kristal segera keluar dari punggung Xiaoyan sebelum akhirnya mengepak dan Xiaoyan melesat keluar dari pegunungan. Singkat cerita, setelah beberapa jam terbang, Xiaoyan pun sampai di suatu kota dan segera turun. Namun sebelum masuk, Xiaoyan pun merasakan kecurigaan kemudian mengeluarkan topi bambu dan menggunakannya. Perlahan Xiaoyan pun berjalan menatap ke segala arah dan terkejut ketika melihat poster yang menempel di dinding. Poster tersebut berisikan wajah dari Xiaoyan dan di bawahnya terdapat segel berbentuk menara berwarna perak. Xiaoyan jelas menyadari bahwa lencana tersebut pernah muncul di dada dari Chen Yun. Jelas poster tersebut adalah poster buronan yang targetnya adalah Xiaoyan. Xiaoyan melihat banyak orang yang berkerumun di depan poster dan perbincangan pun terjadi di sana. Xiaoyan dapat mendengar samar-samar bahwa Pavilion Petir Angin tidak hanya mengeluarkan perintah buronan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari Pavilion Utara Petir Angin. Tentu hal itu mereka lakukan sebagai umpan agar Xiaoyan menyerahkan diri. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat setelah mendengar kalimat yang terakhir. Wajahnya yang berada di bawah topi bambu tiba-tiba berubah menjadi muram. Tanpa sadar lengan Xiaoyan pun mengepal dengan emosi yang melonjak dari hatinya. Xiaoyan pun segera membalikan tubuhnya dan bergegas masuk ke dalam hutan. Xiaoyan pun segera melesat ke puncak gunung kemudian melirik ke arah utara tempat di mana Wind Lightning Pavilion berada. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam kemudian berkata bahwa Pavilion Petir Angin benar-benar penuh dengan kebencian. Jika mereka ingin menangkap Xiaoyan, maka Xiaoyan akan memberikan semua yang mereka inginkan. Tak lama setelah niat Xiaoyan terukir, suara pun seketika terdengar. Tianhuo Zunzi segera bertanya apakah Xiaoyan berniat untuk pergi ke kota Tianbei. Tempat tersebut pasti dipenuhi dengan para ahli untuk saat ini. Xiaoyan segera menjawab bahwa pria hebat memiliki beberapa hal yang harus dan tidak harus untuk dilakukan. Permasalahan kali ini jelas memiliki sangkut pautnya dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, mengingat karakter Xiaoyan, maka ia tidak bisa berdiam diri membiarkan orang-orang lain terluka akibat perbuatan Xiaoyan.
Mendengar hal itu, Tianhuo Zunzi pun tertawa kemudian berkata bahwa perkataan yang disebutkan oleh Xiaoyan memanglah benar. Secara pribadi, Tianhuo Zunzi juga membenci tipe orang yang melibatkan teman-teman mereka dan akhirnya bertindak dengan cara yang memalukan. Meskipun Xiaoyan cukup muda, namun Xiaoyan benar-benar cocok dengan selera yang dimiliki oleh Tianhuo Zunzi. Jika Xiaoyan tidak menyebutkan bahwa ia telah memiliki seorang guru, maka sepertinya Xiaoyan tidak akan terlalu buruk untuk dijadikan seorang murid. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa Tuan Yao terlalu memuji Xiaoyan. Tak lama tulang sayap kristal pun segera muncul, kemudian Xiaoyan melesat ke langit. Bersamaan dengan itu, Tianhuo Zunzi berkata agar Xiaoyan untuk tetap tenang karena selama ia masih ada maka ia akan menjamin tidak akan ada yang menyakiti Xiaoyan selama mereka tidak bertemu dengan ahli di puncak kelas Dozong. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Tuan Yao. Sementara itu di sisi lain, suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini, terutama dengan orang-orang dari klan Han yang telah dikunci akses keluar masuknya oleh anggota dari Wind Lightning Pavilion. Mereka pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan datang untuk membantu klan Han terlepas dari permasalahan tersebut. Setelah beberapa hari menunggu dan tidak adanya tanda-tanda Xiaoyan akan datang, mereka pun menjadi kecewa. Tidak sedikit pula orang-orang dari anggota klan Han yang merasa jijik ketika membayangkan sosok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam rumah dari klan Han. Di sana sudah ada Han Sue bersama dengan Han Yue yang berbincang-bincang mengenai situasi saat ini. Han Sue pun bertanya kepada Han Yue apakah menurut Han Yue Xiaoyan akan datang untuk membantu mereka semua. Han Yue sedikit ragu sebelum akhirnya berkata mengingat karakter dari Xiaoyan seharusnya ia akan datang dan membantu mereka. Menanggapi perkataan dari Han Yue, Han Sue pun segera berkata bahwa ia tidak berharap Xiaoyan akan datang. Ketiga orang tua dari Wind Lightning Northern Pavilion tersebut adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut mereka. Dengan begitu, meskipun Xiaoyan sangat kuat, namun ia sepertinya bukan tandingan dari ketiga orang tua tersebut. Tak lama setelah itu, ledakan pun segera terjadi membuat Han Yue dan Han Sue seketika terkejut. Dengan segera seluruh kota pun bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit tersembunyi bergegas menuju ke kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gentar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tercengang dari orang-orang melihat ke arah aura tersebut berasal. Tiga lelaki tua di atas pohon di sekitar kediaman klan Han langsung membuka mata mereka ketika aura tersebut muncul. Senyum dingin segera muncul di wajah mereka dan bergumam apakah ia akhirnya akan datang. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pun telah sampai dan melayang di atas langit kota Tianbei. Dengan segera beberapa pasukan pun naik ke atas bangunan dan bertanya siapakah sosok tersebut. Dengan lantang Xiaoyan pun menyebutkan namanya bahwa ia bernama Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, salah seorang pria yang berjubah biru segera berteriak bahwa menurut aturan dan perintah dari para sesepuh mereka diharuskan untuk membunuh Xiaoyan. Seketika belasan orang ahli dari Wind Lightning Pavilion segera melepaskan tombak yang dipenuhi dengan kilat ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera mengeluarkan Glass Lotus Heart Flame kemudian merubahnya menjadi bentuk ular dan segera melesat ke arah mereka. Suhu tinggi dari panas api membuat mereka seketika terkejut. Terlebih dengan kecepatan api yang berbentuk ular melesat ke arah mereka membuat mereka benar-benar seketika pucat. Api dengan cepat menghantam dan menghancurkan dada mereka hingga akhirnya belasan ahli dari Wind Lightning Pavilion pun terjatuh ke tanah. Mereka segera memegangi dada mereka dan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Setelah itu, Xiaoyan berteriak meminta tiga sesepuh dari Wind Lightning Pavilion secara pribadi datang dan menangkap Xiaoyan. Seketika, tiga sosok pun melesat ke arah langit membuat tatapan Xiaoyan seketika menyusut. Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura dari orang-orang tersebut sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya, kemungkinan besar mereka semua adalah bintang 5 Dozong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiaoyan terhadap aura seorang lelaki tua dengan alis yang panjang berwarna perak, kemungkinan besar ia telah mencapai puncak bintang 5 Dozong. Tiga bintang 5 Dozong telah muncul di hadapan Xiaoyan sekaligus.
Selain itu, ini hanyalah kekuatan pavilion utara dan jika keempat pavilion berkumpul maka ia tidak mengetahui sebesar apa kekuatan mereka. Xiaoyan pun seketika berpikir bahwa pavilion petir angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di dataran tengah. Setelah itu Xiaoyan berkata sepertinya mereka bertiga adalah tetua Feng, Lei, dan Dian. Tampaknya kali ini pavilion petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat melebih-lebihkan kekuatan dari Xiaoyan. Menanggapi perkataan Xiaoyan, seorang pria tua segera berkata bahwa Xiaoyan secara alami bukanlah orang biasa karena mampu membunuh Chen Yun. Oleh karena itu tidak dianggap berlebihan bagi mereka bertiga untuk tampil bersama menangkap Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa kematian tetua Chen Yun diakibatkan oleh tingkah lakunya sendiri. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang harus dipersalahkan mengenai kematian dari tetua Chen Yun. Menanggapi hal tersebut, seorang pria lain segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh tetua dari pavilion utara petir angin miliknya. Pelanggaran seperti ini tidak bisa dimaafkan dan karena Xiaoyan adalah generasi yang lebih muda maka mereka akan mengizinkan Xiaoyan untuk pergi ke pavilion petir angin. Kepala pavilion mungkin berbelas kasihan dan menyelamatkan hidup Xiaoyan jika ia menyerahkan diri. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa jika ia pergi ke sana, mungkin ia benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Seorang pria lain segera berkata mengapa mereka harus membuang-buang nafas menghadapi orang tersebut. Sebaiknya mereka menangkap pemuda tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh kepala pimpinan. Kepala pavilion telah mengatakan bahwa siapapun yang membunuh anggota pavilion petir angin harus membayar harga untuk itu. Mereka akan menangkap Xiaoyan dan melumpuhkan dokinya kemudian memenjarakannya di menara petir angin untuk selama-lamanya. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin ketika ia mendengar kata-kata kejam dari orang tua tersebut. Melumpuhkan doki seseorang dan memenjarakan orang tersebut selamanya menurut Xiaoyan adalah hukuman yang sangat ekstrim dan menakutkan. Setelah itu, Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan Earth Demon Puppet pun segera muncul. Xiaoyan pun segera menatap ke pria berjubah hijau kemudian bertanya apakah ia ingin benar-benar melumpuhkan doki milik Xiaoyan. Jika memang begitu, maka Xiaoyan ingin melihat apakah ia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga tetua pavilion petir angin berubah sedikit ketika manusia silver pun keluar. Mereka sedikit mengangguk dan berkata ini memang boneka kelas Dozong dan bahkan pavilion petir angin mereka tidak memiliki harta seperti itu. Sungguh tidak terduga bahwa Xiaoyan memiliki kekayaan seperti itu, namun ini jauh dari cukup untuk melindungi hidupnya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun kembali bertanya jika itu tidak cukup bagaimana dengan hal ini. Seketika jari Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin berwarna putih salju saat ia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan dan dengan liar melonjak ke tubuhnya. Dengan melonjaknya kekuatan spiritual yang agung, aura Xiaoyan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Xiaoyan pun kembali bertanya apakah ini telah cukup. Menanggapi hal itu, seorang pria tua segera berkata bahwa memang seperti apa yang dijelaskan oleh Hong Tianxiao, aura tersebut harusnya berada di sekitar puncak bintang 7 Dozong dan mendekati tingkat bintang 8. Terlebih lagi kekuatannya sepertinya adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Kemungkinan besar ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Xiaoyan. Jika tidak, maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk mencapai level seperti itu sendirian. Seorang pria di sebelahnya segera berkata bahwa kekuatan ini memang sangatlah kuat. Tidak heran Xiaoyan bisa membunuh Chen Yun dengan begitu mudah, namun Xiaoyan tidak mungkin dapat bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul satu sosok dari kejauhan dan melayang di langit. Sosok tersebut ternyata adalah Hong Tianxiao yang juga akan ikut dalam pertarungan. Melihat keberadaan Hong Tianxiao, seorang pria tua berkata bahwa boneka tersebut akan diserahkan kepada Hong Tianxiao. Mendengar hal itu, Hong Tianxiao segera tertawa kemudian berkata mereka dapat yakin bahwa boneka tersebut tidak akan ikut campur dalam pertempuran mereka. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera merajut alisnya sedikit saat melihat Hong Tianxiao muncul.
Namun tak lama setelah itu sosok lain tiba-tiba melintas dan muncul dari arah dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Sosok Han Fei segera muncul dan berdiri tepat di samping Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, salah seorang pria tua dari Wind Lightning Pavilion segera berkata jika Han Fei berani ikut campur tangan dalam pertempuran hari ini, maka ia akan menjamin bahwa klan Han akan dihancurkan. Mendengar ancaman tersebut, Xiaoyan pun segera berkata kepada Han Fei bahwa Tuan Han tidak perlu ikut campur karena ini adalah masalah dari Wind Lightning Pavilion dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Han Fei segera berkata bahwa sungguh menyenangkan bagi klan Han mereka untuk dapat berteman dengan Xiaoyan. Han Fei menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kelapanya, kemudian membungkuk kepada Xiaoyan dengan sikap hikmat yang luar biasa. Setelah itu Han Fei pun memalingkan pandangannya dan menatap tajam ke arah para tetua dari Wind Lightning Pavilion. Han Fei benar-benar dipenuhi dengan amarah saat ia berbalik dan mendarat kembali di rumah klan Han. Setelah itu ekspresi lelaki tua beralis panjang berangsur-angsur berubah menjadi dingin, kemudian berteriak memerintahkan semua anggota pavilion petir angin utara membentuk formasi penjara petir surga. Seketika para ahli pun berteriak dan membuat segel di masing-masing sudut kota Tianbei. Kemudian energi listrik segera melonjak membentuk 8 sudut yang melingkari posisi Xiaoyan. Tak lama petir pun segera melonjak ke langit menimbulkan kabut yang sangat tebal di atas kepala Xiaoyan. Setelah itu seorang pria segera berkata terlepas dari siapapun identitas Xiaoyan, menyerah adalah satu-satunya pilihan Xiaoyan. Tidak ada pilihan lain dan jika Xiaoyan memaksa maka ia akan berakhir dalam kematian.